Nah, ini saya mulai. Saya share screen dulu. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat ya layar saya? Sudah ya. Sekarang saya tampilkan slide yang materi yang tadi saya share di virtual class berupa PDF ya ini ya. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa? Oke ya, saya mulai. Ini pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama. Kita akan membahas tentang pengenalan pemrograman basis data dan review basis data ya. Mengapa kok perlu direview? Karena mata kuliah ini membutuhkan Anda seharusnya sudah lulus mata kuliah basis data dan pemrograman, dasar pemrograman. Ya, jadi penting itu dasarnya ya. Saya langsung ke materi berikutnya, ke slide berikutnya. Ini pemrograman basis data, kalau istilah Inggrisnya adalah database programming. Ya, membutuhkan 2 mata kuliah prasyarat ya untuk bisa ikut mata kuliah ini. Ya, semoga Anda sudah lulus 2 mata kuliah ini. Kalaupun nanti nggak lulus ya nanti silahkan belajar lebih ekstra. Kalau yang sudah lulus tinggal membuka lagi materi yang ada di mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah nih ya, keliru saya ketiknya. Mata kuliah dasar pemrograman dan mata kuliah basis data kalau dijadikan satu, kalau digabungkan nanti jadi pemrograman basis data. Ini dulu apa ini? Dasar pemrograman ini Anda pakai apa dulu? Bahasa pemrogramannya. Masih ingat? Yang masih ingat ini dulu Anda Dash Pro itu pakai apa? Bahasa pemrograman apa? C++, C, PHP, C++ ya. Untuk mata kuliah saya ini nanti saya akan memperkenalkan PHP ya. PHP, mengapa saya pilih PHP? Karena dari histori dari atau mahasiswa yang sudah yang sudah skripsi itu banyak sekali yang pakai PHP, jarang yang pakai C++. Ya, jadi ini mulai semester ini akan mungkin Anda juga sudah dapat di pemrograman web ya, nanti pakai PHP, kemudian basis data nanti pakai MySQL ya, MySQL. Jadi PHP MySQL. Tapi jika Anda mau meneruskan C++-nya silahkan. Ya, jadi nanti kalau ada yang pakai C++ ya, nanti akan saya bahas. Ya, gitu ya. Di mata kuliah ini nanti ada dua bahasan besar. Yang pertama adalah pemrograman di dalam database dan pemrograman dengan database. Ini beda. Ya, jadi nanti pemrogramannya itu kita ngoding ya, istilahnya ngoding ya pemrograman itu. Ngodingnya di database dan nanti juga ngodingnya dengan aplikasi tertentu. Ya, jadi nanti ini yang pertama adalah ngodingnya di MySQL ya gampangannya. Kemudian yang kedua adalah kita konekkan antara database yang MySQL tadi dengan bahasa pemrograman. Ya, misalkan dengan PHP atau dengan C++ tadi. Jadi ada yang ngoding di dalam, kemudian ada yang ngoding di bahasa pemrograman aslinya. Ya, itu. Kemudian ini sebelumnya kalau di dalam database ya, ini saya bandingkan ya. Jadi saya bandingkan antara database yang isinya hanya tabel dengan database yang isinya bisa beraneka macam ini. Ya, kalau yang di sini database ini hanya untuk menyimpan data-data, tapi kalau yang kanan itu tidak hanya. Jadi bisa macam-macam, bisa ada nanti view, prosedur, function, trigger, dan macam-macam. Dan yang lain. Ini fasilitas yang ada di database. Tapi kebanyakan programmer itu
hanya yang kiri. Ya, ininya nggak dipakai ini nggak dipakai. Nah itu kebanyakan hanya tabel yang ada di dalam database. Nah, itu terserah programmernya sebenarnya. Terserah programmernya, Anda pilih yang kiri atau yang kanan. Ya, nah, nanti ada resiko masing-masing. Ada resiko masing-masing ya. Jadi setiap teknik ngoding itu tergantung programmernya, dan setiap pilihan teknik ngoding itu ada konsekuensinya atau ada resikonya. Ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Nah itu kalau teknik ngoding itu ya tidak bisa disalahkan. Ya, antar programmer satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Ada yang pakai yang kiri dengan pertimbangan tertentu, ada pakai yang kanan dengan pertimbangan tertentu. Nah gitu ya. Kemudian misalkan saya kasih contoh di sini. Jadi karena pengenalan awal ya di mata kuliah PBD pemrograman basis data, saya ingin memberikan contoh ya. Misalkan ada admin ya, misalkan ini admin prodi ya misalkan, akan menyimpan data mahasiswa. Ya. Biasanya yang jika belum punya basis data atau database, dia akan melakukan proses ini itu dengan menyimpannya di Excel atau mungkin di aplikasi yang lain. Ya, di Excel ya, jadi diketik di tabel itu ya, diketik NPM, nama, kemudian atribut yang lain ya, jenis kelamin, kemudian alamat dan seterusnya, nomor telepon ya. Nah nanti ya, nanti diketik di Excel. Ya, jadi dibuka Excel kemudian langsung diketik di setiap sheet di selnya, kemudian diketik headernya, kolomnya, diketik langsung di save. Nanti hasilnya file XLS itu atau XLS X ya, yang pentingnya dia pakai Excel kan ya. Nah ini yang belum menggunakan aplikasi database. Nah, tapi nanti kalau sudah, ya seperti ini contohnya. Nah ini saya contohnya pakai PHP. Nah, ini misalkan ada form input data mahasiswa, NIM-nya di sini diketik, nama, jenis kelaminnya mungkin dipilih, tanggal lahirnya dipilih, tempat lahirnya diketik, kemudian dia jurusan atau prodi dia masuk mana, tahun masuknya berapa, submit atau simpan. Nah nanti ketika ini diklik, di save, ya, nanti di data yang ada di sini tadi akan masuk ke database. Database-nya mau apa tadi, MySQL atau apa. Ya, jadi nanti tujuannya sama, menyimpan data mahasiswa, tapi caranya berbeda. Yang pertama itu adalah yang manual dengan Excel ya, diketik manual. Yang berikutnya adalah dengan database. Ya. Nah ini semuanya ada resiko masing-masing, ada plus minusnya. Ya kalau yang Excel itu kelebihannya ya lebih cepat ya, karena maksudnya lebih cepat itu lebih cepat dalam langsung buka Excel ya, kemudian langsung diketik. Tapi kalau yang ini kita buat aplikasi dulu. Ya, baru kemudian diberikan ke mas adminnya, baru adminnya yang mengisi ini. Jadi sama-sama mengisi. Nah, cuma yang di Excel itu lebih admin bisa langsung mengerjakan. Ya, dengan Excel-nya, tapi kalau yang aplikasi ini itu admin juga bisa langsung mengerjakan sih, cuma harus dibuat dulu aplikasinya. Yang buat siapa? Yang buat bukan adminnya, yang buat programmer. Ya, jadi sebenarnya admin sama-sama mengisi data, cuma medianya beda. Kalau yang atas ini adalah Excel, langsung di Excel. Ya, yang kedua ini kita pakai aplikasi. Kalau yang di prodi di UNP ya, di prodi SI di kampus ini itu sudah pakai yang aplikasi database. Ya, kalau Anda sudah pernah diajar Pak Teguh, beliau yang membuat aplikasinya. Ya, ini sudah seperti ini ya. Bahkan mungkin ini kan potongan saya di ini ya, di internet ya, tapi nggak seperti ini kalau di UNP. Lebih lengkap ya, lebih lengkap. Ya. Nah ini contohnya. Kemudian
Nah ini nanti yang, kalau ini tadi pemrograman dalam database, ini pakai ini ya. Nah nanti ini kalau dengan database. Nah jadi nanti setelah Anda buat database-nya, ya kemudian di pemrograman, di ini pakai bahasa pemrograman apa. Tadi sudah masuk belum? Sudah masuk ya. Saya kembali lagi. Jadi nanti yang saya ajarkan di mata kuliah ini, kita ngodingnya di database, kemudian setelah UTS itu nanti baru kita beranjak ya, menjelang UAS ya, kita baru beranjak ke pemrogramannya. Ya, jadi saya fokuskan di pemrograman di dalam database ya, karena nanti akan bermanfaat sekali jika Anda bisa ngoding di database seperti ini. Nanti di sininya mudah. Di sininya mudah nanti. Tidak serumit yang Anda kalau ngodingnya di luar. Ya, ngodingnya di luar itu maksudnya apa ya? Anda insert update delete select itu di dalam C++-nya, di dalam PHP-nya. Ya, tapi kalau kita sudah buat insert update delete-nya itu di dalam database, ya dengan prosedur, nanti di PHP-nya, di C++-nya kita tinggal panggil nama prosedurnya. Kemudian tinggal kirim parameternya. Jadi nanti ketika Anda ingin satu database itu untuk beberapa bahasa pemrograman itu lebih cepat. Karena coding insert update delete select-nya itu ada di database-nya. Jadi misalkan kalau satu database ini Anda mau membuat ke bahasa pemrograman C++ dan PHP ya, dua ya. Nah itu lebih cepat karena tinggal dipanggil nama prosedurnya. Ya, tapi kalau Anda ngodingnya di pemrogramannya, di sini hanya untuk tabelnya saja. Berarti nanti ketika Anda bikin versi PHP, versi web ya mungkin ya, Anda di web juga ngoding ini. Kemudian misalkan Anda pakai desktop juga, Anda pakai C++ misalkan, Anda juga ngodingnya ini di C++, ini ngoding lagi di C++. Ya, tapi kalau Anda pakai ini, nanti ngodingnya lebih sedikit. Ngodingnya lebih sedikit. Ya, gitu ya, itu plus minusnya. Cuma effortnya, usahanya tuh di sininya agak lebih ya usahanya. Kalau di sini kan hanya buat tabel. Nah, kalau di sini harus buat ini, buat ini, buat ini. Tapi kedepannya lebih gampang. Ya, jadi itu plus minusnya. Jadi ada plus minusnya. Nah, nanti kalau ini digabung semua, tahan dan nanti Anda pakai, nanti di skripsi itu saya nggak maksa Anda pakai ini. Anda bisa pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Ya, silahkan diputuskan nanti ketika Anda sudah lulus mata kuliah saya, nanti silahkan dipikirkan kalau mau dibawa ke skripsi, Anda bisa pakai cara yang atas atau pakai cara yang bawah. Nah, nanti keduanya nanti sama-sama jadi aplikasi database. Keduanya ya sama. Cuma teknisnya berbeda. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Jadi masih pengenalan, itu yang nanti kita akan pelajari di mata kuliah pemrograman basis data di 1 semester ini. Ya, kemudian kalau nggak ada saya lanjutkan ke review basis data. Jadi ini saya mereview mata kuliah basis data karena ini penting sekali mengingatkan Anda tentang pentingnya basis data di pemrograman basis data. Ini ada beberapa istilah yang mungkin Anda dulu sudah pernah ingat, sudah pernah pelajari, yang Anda sudah pernah pelajari ya. Pertama adalah anomali, kemudian redundansi, normalisasi, relasi dan kardinalitas. Ya, anomali di sini adalah keanehan dalam tabel. Nanti saya jelaskan. Mengapa kok ada anomali? Anomali itu intinya keanehan ya, anomali. Ada yang aneh ketika ada proses tertentu. Kemudian redundansi itu looping atau bukan looping ya, pengulangan data yang berlebihan. Ya, nanti saya contohkan. Kemudian normalisasi yang adalah proses menormalkan tabel. Berarti kalau menormalkan berarti ada kondisi tabel itu belum atau tidak normal.
menjadi normal. Ya, berikutnya adalah relasi atau hubungan. Relasi antar tabel ya mestinya. Kemudian kardinalitas ya, itu tingkatnya, derajat hubungannya, keseriusan hubungannya. Nah, itu kardinalitas namanya. Saya masuk ke anomali. Anomali itu terjadi jika tabel itu tidak normal. Tabel. Ya. Ini ada 3 jenis anomali. Ini saya ambil dari YouTube Profesor Dr. Kusrini M.Com ini. Beliau adalah dosen dari Amikom Yogyakarta. Ya, ini salah satu dosen yang ada di sana. Ini beliau ahli di basis data ya. Jadi saya mengambil sumber yang sudah terpercaya dari Prof. Kusrini ya. Ini kalau dari gelarnya ini sudah prof ya, sudah sudah profesor di bidang pendidikan ya. Kalau DR besar ini adalah gelar S3. M.Com ini gelar S2. Nah, ya. Ini misalkan saya ibaratkan tabelnya seperti ini ya. Contohnya. Ini bukan di Excel ya, ini cuma bentuknya aja seperti ini. Ya, bentuknya sekilas mirip Excel ya di kolom-kolom, tapi ini adalah bentuk tabel. Bentuk tabel yang sudah ditampilkan semua field dan datanya ya. Di sini ada yang NIM-nya redundansi. Ya, nah ini kan ya. Ini juga redundansi. Nah, ini. Jadi ini maksudnya Ani itu mengambil 2 mata kuliah, agama sama bahasa. Nah ini redundansi. Ya, jadi ciri yang tidak normal itu ada redundansi yang berlebihan. Ya, nah ini kan satu Ani. Nanti kalau si Ani ini ngambil 10 mata kuliah, berarti satu Ani itu akan ditulis sampai 10. Ya, itu yang berulang-ulang. Ya. Nah kemudian yang anomali pertama adalah insertion. Anomali yang terjadi jika ada data itu ditambahkan. Jika data itu menyimpan data baru. Ya. Ada juga anomali penghapusan. Jadi ada keanehan jika data itu dihapus. Kemudian update, anomali pengubahan data. Keanehan jika ada data yang diubah. Ya. Nah ini saya jelaskan satu-satu. Ya. Saya yang mulai dari pengubahan dulu. Misalkan Ani itu, atau ini aja ya, mata kuliah itu ada perubahan nama. Misalkan bahasa ini spesifikan ya. Ini kan bahasa aja ya. Misalkan ini saya ganti bahasa Inggris. Ya. Ada perubahan nama mata kuliah. Nah ini kalau diubah berarti kan harus merubah yang bawah-bawah juga. Nah yang berbau bahasa itu jadi bahasa Inggris. Bahasa ini kan masih bahasa saja ya. Berarti nanti saya harus merubahnya menjadi bahasa Inggris. Ini ada 1, ada 2 ya. Nah ini ibaratkan bayangkan kalau ada beberapa mahasiswa yang ngambil bahasa ya. Ada 100 orang mahasiswa yang ngambil bahasa. Berarti saya harus merubah bahasa ini menjadi bahasa Inggris satu-satu. Bahasa Inggris. Nah, itu. Dikhawatirkan kalau ada yang tidak berubah, lupa tidak diubah. Nah, nanti itu ada anomali namanya. Nah, di atas bahasa tapi bahasa Inggris, tapi ya di bawah itu karena lupa diubah ada yang bahasa saja. Nah, itu kan membingungkan. Membingungkan yang menimbulkan keanehan. Nah, itu update. Kemudian Ani misalkan ya, contoh yang lain. Ani ini kurang lengkap namanya. Ternyata mungkin atau ada pengetikan yang salah di nama. Ternyata Ani itu misalkan I-nya tuh Y. Eni ya, atau mungkin Ani ini kurang lengkap namanya, Ani Puspita ya, atau mungkin siapa. Berarti saya harus merubah Ani ini menjadi Ani Puspita tuh sebanyak
baris yang sama, yang berbau ani tadi. Nah, itu juga anomali ketika ada proses pengubahan data. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau Anda nanti membuat tabel hanya satu gini itu berarti nggak normal. Harusnya ini dipecah. Ya, dipecah. Kemudian anomali penghapusan, delete ya. Nah, ini misalkan Ratna ini sudah lulus mata kuliah bahasa. Kemudian saya hapus. Kan dihapus kan kalau lulus ya. Misalkan lagi Ratna juga sudah lulus mata kuliah yang lain. Nah, ini juga lulus. Nah, berarti nanti ada beberapa data yang ikut hilang. Misalkan saya kan menghapus menghapus Ratna ya. Jadi kalau data itu, tabel itu, kalau dihapus itu nggak bisa dihapus satu sel tok, ini nggak bisa. Harus satu baris. Ya. Meskipun nanti bisa dihapus satu sel, tapi nanti itu ada keganjilan atau keanehan itu kok datanya kok kosong ya. Ya itu jadi tidak akan ada informasi yang ikut hilang intinya. Karena satu baris itu dihapus semua. Itu kalau delete ya. Berikutnya insertion. Insertion itu kalau ada data baru yang ditambahkan. Ya. Itu akan muncul keanehan ya. Jadi kalau tabelnya seperti ini, ketika nanti ada data baru, ya misalkan ini ya Ani, ini dia ada data baru di yang masuk, sehingga nanti ada anomali, ada keanehan. Ya. Ini nanti mungkin akan lebih jelas jika kita bisa bertemu langsung ya. Ini kan contohnya simple ya, jadi saya nggak terlalu bisa bereksplorasi untuk menjelaskan anomali. Yang jelas nanti ketika nanti Anda bikin tabel, dan tabelnya itu hanya satu atau dua, nanti akan muncul anomali ya, kan tidak normal nanti ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya menghadapi ini, kita harus normalisasi. Nah, ini juga saya ambil dari video YouTube dari beliau, Profesor Kusrini, yang menjelaskan tentang normalisasi. Jadi di sini pengertiannya adalah membangun desain logik bahasa data yang relasional, yang tidak secara langsung berkaitan dengan model, tapi menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar. Nah, nanti ini definisi menurut beliau, ya definisi gampangnya itu ini pengelompokan elemen atau kolom atribut yang menunjukkan entiti dan relasinya. Ya, nanti saya di praktikum nanti akan saya jelaskan lebih gampang ya. Ini saya kutip dari beliau. Untuk definisi normalisasi ini bermacam-macam ya, ini kalau menurut beliau ya. Nanti ada juga nanti menurut orang lain nanti beda lagi, tapi intinya sama. Intinya itu seperti ini ya. Jadi dari satu tabel ini nanti kita pecah. Ini tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai. Jadi dari satu tabel ini kita pecah jadi 3 tabel misalkan ya. Nanti ini nggak akan terjadi lagi. Nah, gitu ya. Kemudian mengapa kita harus menormalkan tabel? Ya, tujuannya apa gitu ya? Yang pertama adalah data yang disimpan hanya data yang diperlukan. Jadi tidak ada kemudian tidak ada yang nggak perlu, itu tidak perlu disimpan ya, intinya gitu. Kemudian redundansi seminimal mungkin. Jadi redundansi itu tidak bisa dihilangkan ya, tapi tapi bisa dikurangi. Ya, kemudian efisiensi update. Ya, kemudian ada menghindari resiko kehilangan data. Nah, ini yang tadi yang ini tuh anomali efeknya nanti kalau di efek anomali penghapusan ya. Tadi kan kehilangan data yang tidak sengaja ya. Nah, kalau ini kan untuk update-nya. Ya, itu untuk tujuannya.
tujuan dari mengapa perlu ada normalisasi. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah relasi. Kalau Anda kemarin di basis data, Anda mengenal ini ya. Ya, ini apa kira-kira ini? Yang kotak ini namanya apa yang kotak ini? Ada yang masih ingat yang kotak ini apa namanya? Ada yang masih ingat? Yang kotak ini apa namanya? Ada? Ada yang masih ingat yang kotak ini apa namanya? Halo? Nggak tahu ya? Wah ini kalau lupa ini agak Anda nanti belajarnya agak lumayan ya kalau lupa. Ini namanya, suara saya apa masih terdengar? Oke ya. Oke ya. Ini namanya entitas. Ya, kotak ini namanya entity atau entitas ya. Di sini adalah bentuk entity relationship diagram ya, yang sederhana. Ini satu kalimat ya sebenarnya. Di sini kalau dibaca ya, kalau ini satu-satu, relasinya memimpin, ini namanya relasi. Satu rektor memimpin satu universitas. Satu rektor. Jadi Anda bacanya dengan satu rektor itu bukan ya. Ini ditutup nih. Ini saya tutup ya pakai pointer saya. Anda bacanya satu kotak itu satu rektor. Satu kotak satu rektor. Satu rektor itu memimpin satu universitas. Bacanya gitu ya. Itu kalau dari kiri ke kanan. Ya, kalau Anda dari kanan ke kiri, yang ditutup yang ini. Satu universitas. Nah ini terus dibalik. Pasif aktif ya. Satu universitas dipimpin hanya satu rektor. Jadi nggak mungkin satu universitas itu dipimpin dua rektor, itu kalaupun ada itu berarti tidak normal ya. Kemudian satu rektor itu normanya juga hanya memimpin satu universitas. Jika ada kasus tertentu memimpin dua universitas itu berarti di luar di luar normal ya, harusnya tuh satu rektor itu memimpin hanya satu universitas. Ya, ini ya, itu cara membaca. Jadi Anda kalau bingung ini ditutup, ini ditutup. Nah, ini. Kalau dari kiri ke kanan ini ditutup, kalau dari kanan ke kiri yang ditutup yang ini. Ya, ini saya hanya mereview ya, ini harusnya Anda sudah paham. Kemudian contoh yang kedua ini adalah satu dosen mengajar N itu banyak. N itu banyak, lebih dari satu. Ya, bisa satu, bisa lebih dari satu. Ya. Ini kalau saya tutup, ya berarti satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, kalau saya tutup di sini, satu mata kuliah itu diajar oleh satu dosen. Kalaupun nanti diajar banyak dosen, berarti ini diganti N. Nah, jadi tergantung kasusnya. Nah, contoh yang ketiga, ini N dan N. Jadi ini saya tutup ya, berarti kalau dari kiri, satu mahasiswa itu mempelajari atau mengambil banyak mata kuliah. Kalau yang ini saya tutup dari kanan ke kiri, itu satu mata kuliah dipelajari atau diambil oleh banyak mahasiswa. Nah itu ya, itu cara membacanya, membaca relasi. Ini hanya untuk mempermudah Anda nanti jika untuk mempermudah Anda dalam pembuatan tabel. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kardinalitas. Ini seberapa tingkat relasinya itu dijelaskan di kardinalitas ya di sini ya. Di sini ada satu-satu ini ya, ini bacanya satu ya, satu-satu garis-garis ini itu minimum satu, maksimum satu. Minimum itu yang kiri, minimum itu yang kiri, yang dekatnya relasi itu yang kiri. Itu yang minimum maksud saya. Yang dekatnya apa ini? Belah ketupat ini itu yang minimum. Yang di dekatnya entitas itu yang maksimum. Nah, gitu ya. Ini jadi jangan salah
baca mana minimum, mana maksimum. Kemudian yang contoh yang kedua, gambar yang kedua ini adalah minimumnya 1, yang dekatnya ini ya, maksimumnya banyak, N itu ya. Nah, banyak itu simbolnya gini. Nah, gini. Ya, sekali lagi yang dekatnya kotak itu maksimum, yang di dekatnya belah ketupat ya, itu yang minimum. Nah, ini juga gitu. Ini minimumnya 0. Nah, minimum 0 itu berarti minimum bisa tidak ada 0 itu ya. Maksimumnya 1. Nah, yang terakhir ini minimum 0, maksimumnya banyak. Maksimalnya banyak. Nah, ini adalah kardinalitas. Ini juga harusnya sudah diajarkan di basis data. Ya, harusnya sudah diajarkan. Ya. Kemudian ini tadi teorinya, contohnya seperti ini. Ya. Dosen memimpin prodi. Ya, ini saya langsung kasih kardinalitasnya. Ya, ingat ya, yang di dekatnya belah ketupat relasi itu minimum. Jadi ini minimum ini. Ini minimum, ini minimum. Pak, mengapa kok ada 2? Nah, ini jadi ini kan hanya contoh tadi. Nah, di sebelahnya ini harusnya juga ada entitas lagi. Ini hanya untuk mempermudah menjelaskan kardinalitas ya. Harusnya memang seperti ini. Nah, ada sisi kanan, sisi kiri. Ya, sisi kiri ini di sebelah kirinya relasi, kanan adalah di sebelah kanannya relasi. Bisa juga atas bawah. Jadi gambarnya bisa atas bawah, kanan kiri. Ya. Nah, ini contohnya. Dosen memimpin prodi. Ini berarti sebagai kaprodi ya, Burina ya kaprodinya. Satu dosen memimpin minimal 1 prodi, maksimal minimal 0 prodi. Jadi minimal 0 prodi itu satu dosen itu bisa tidak memimpin prodi. Itu ya maksudnya ya. Maksimal 1 prodi. Ya, jadi ini ya. Ini kalau dari membaca dari kiri ke kanan, ininya ditutup. Nah, saya urak-urak nih ya. Nah, Anda membacanya itu satu kotak itu 1 dosen. 1 ini. Nah, ini ya. Nah, berarti kan ya ini bacanya gitu. 1 dosen, ini yang di sini tadi jangan dilihat. Kalau Anda bacanya dari kiri ke kanan, dari dosen ke prodi, itu yang di sini jangan dilihat kalau Anda nanti bingung. Ini untuk mengurangi bingungnya membaca relasi ya. Jadi 1 dosen, ini kotak ya. Kotaknya ini Anda bacanya 1 dosen. Ini jangan dilihat. Memimpin minimal 0, maksimal 1 prodi. Maksudnya adalah dosen itu bisa tidak memimpin prodi, bisa tidak, atau bisa mimpin tapi batasnya cuma 1. Nah, gitu ya. Ngerti ya maksud saya? Jadi 1 dosen itu boleh nggak mimpin prodi, tapi kalau mimpin itu maksimal hanya 1 prodi. Nah gitu ya, kayak contohnya seperti Burina ya. Burina itu kan sebagai kaprodi ya, beliau memimpin prodi sistem informasi. Beliau nggak mungkin memimpin prodi yang lain. Nah, itu ya. Harusnya seperti itu normalnya. Jadi tidak mungkin ada 1 dosen memimpin prodi banyak, itu nggak normal kalau banyak. Ada juga dosen yang nggak mimpin prodi kayak saya ini. Saya, kemudian mungkin Pak Jeki, Pak Risti, ya itu dosen yang tidak memimpin prodi, jadi dosen biasa, bukan kaprodi. Ya, itu maksudnya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau itu tadi dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri, itu ini yang saya tutup. Nah, ini saya tutup. 1 prodi, 1 kotak ini dipimpin ya, dibalik ya katanya karena kalimat aktif pasif ya. Dipimpin oleh minimal 1 prodi, minimal ya, ingat ya, minimal itu yang di dekatnya relasi. 1 prodi itu minimal dipimpin oleh 1, maksimal juga 1. Maksimalnya 1. Jadi nggak mungkin 1 prodi itu dipimpin oleh 2 dosen yang berbeda, itu nggak mungkin.
juga nggak mungkin nggak punya kaprodi. Nah, jadi pasti punya satu. Itulah fungsi minimal dengan maksimal untuk menjelaskan relasi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Jadi ini sebenarnya saya hanya mengulang ya, sekali lagi. Ini harusnya sudah dijelaskan di materi basis data. Ya. Atau apa ini, misalkan ini saya tulis atau apa ini jika Anda menjelaskan ini dengan kalimat yang lain, gitu ya, atau apa. Gitu ya. Kemudian contoh yang lain, ini contoh satu one to many. Ya, sama cara bacanya sama, cuma kasusnya cuma bedanya di sini. Jadi kalau ini saya baca dari kiri ke kanan, ini saya tutup. Satu fakultas mempunyai minimal satu prodi, maksimal banyak. Nah, kayak di prodi kita itu kan sistem informasi, itu masuk ke fakultas teknik. Nah, selain prodi sistem informasi, fakultas teknik itu juga memiliki prodi-prodi yang lain. Mesin, industri, teknik informatika, gitu ya. Jadi satu fakultas bisa mempunyai satu minimal, maksimal banyak. Nah, satu prodi kalau dari kanan ke kiri itu dipunyai hanya satu fakultas. Ya, ini kita bicaranya satu kampus ya, bukan dengan kampus yang lain. Ya. Minimal satu fakultas, maksimal juga satu. Jadi satu prodi sistem informasi kalau di kampusnya UNP itu hanya ada di fakultas teknik. Tidak mungkin dalam satu kampus itu ada satu prodi berada di dua fakultas yang berbeda, itu nggak mungkin. Ya, kalaupun ada itu berarti tidak normal. Nah, gitu ya. Ini sudah saya tulis di sini keterangannya. Anda bisa menulis dengan kalimat yang lain. Nah, yang terakhir, ya. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, minimal satu, maksimal banyak. Seperti Anda ini, Anda kan ngambil mata kuliah PPD, ngambil mata kuliah yang lain kan ya. Satu mahasiswa. Kemudian satu mata kuliah, seperti PPD ini, diambil oleh banyak mahasiswa. Seperti yang sekarang ini terjadi, ya. PPD diambil oleh 22 mahasiswa di kelas 2A. Nah, gitu ya. Itu mengambil, itu many to many. Bentuknya seperti itu. Jadi, saya kasih 3 contoh tadi, Anda silahkan mungkin mencari kasus gambar yang lain, cara bacanya gitu ya. Nah, kemudian referensi buku yang terakhir, saya pakai ini buku saya. Ini kalau nggak salah, saya nggak tahu ada di perpustakaan atau enggak ya. Ini bukunya tebel. Ini saya nggak mewajibkan Anda beli buku ini enggak ya. Ini cuma kalau Anda nanti mau berminat mendalami mata kuliah ini sampai ke skripsi, ini buku yang cocok. Nanti di sini juga ada implementasi ke Python, implementasi ke PHP, dan mungkin ke bahasa yang lain. Ya, nanti pakai MySQL. Nah, gitu ya. Itu materi saya yang sampaikan hari ini. Nanti silakan dikerjakan tugasnya mengisi pendapat ya, menuliskan pendapat ya. Jadi tidak sulit ya. Dan jangan lupa presensi. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada? Oke, kalau nggak ada saya akhiri sekian. Semoga bisa dipahami. Nanti saya share di YouTube ya kalau sudah saya proses recordnya ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.